Di sini rulesnya adalah saya hanya akan bacakan soalnya, kemudian akan ada jeda sekitar 3 detik sebelum saya berikan jawaban terbaik. Jadi buat teman-teman yang ingin menjawabnya, silakan di pause video ini ya. Soal 1. Alasan mendasar bahwa alinea keempat pembukaan UUD 45 tidak dapat diubah adalah, maka jawaban yang tepat adalah D. Merupakan falsafah hidup bangsa. Di pasal 37 UUD 45 menyatakan kalau yang bisa diubah itu hanya pasal-pasal UUD 45 aja. Sementara pembukaan UUD 45 ini bukan termasuk pasal-pasal, jadi sudah jelas tidak dapat diubah ya. Dan di alinea keempat pembukaan UUD 45 ini, di dalamnya terdapat narasi Pancasila yang menggambarkan bahwa Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara merupakan landasan sistem politik yang didasarkan pada kehendak seluruh rakyat dan merupakan sistem pemikiran tumbuh dan berkembang dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jadi maka sebagai falsafah, Pancasila mempunyai fungsi menjadi dasar orientasi bagi penyelenggaraan kehidupan nasional yang meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi teman-teman, jawabannya adalah D ya, merupakan falsafah hidup bangsa. Untuk PR teman-teman di sini adalah coba cari tahu bedanya Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan Pancasila sebagai ideologi negara. Baiklah, selanjutnya soal 2. Berdasarkan amanat UUD 45, Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR apabila melakukan pelanggaran seperti yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Keputusan ini dapat dianggap sah jika telah disepakati setidaknya, maka jawaban yang tepat adalah C. 2/3 dari anggota MPR yang hadir. Ini bisa teman-teman lihat di pasal 7B UUD 45, yang mana keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR. Dihadiri minimal 3/4, yang hadir minimal 3/4, dan disetujui minimal 2/3. Di soal tanya adalah disepakati, artinya disetujui. Jadi sudah jelas jawaban adalah C ya. Disetujui minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir. Selain itu di sini sebagai informasi buat teman-teman, dalam pasal 37 UUD 45 ada juga agenda untuk usul perubahan pasal-pasal UUD 45, yang mana usul perubahan pasal-pasal di UUD 45 ini bisa diagendakan dalam rapat apabila diajukan tertulis minimal 1/3 dari jumlah anggota MPR. Dan untuk bisa mengubah pasal-pasal tersebut, minimal yang hadir adalah 2/3 dari jumlah anggota MPR. Serta untuk memutuskan pasal-pasal ini bisa diubah atau enggak ya, minimal harus disetujui oleh 50% plus 1 dari seluruh jumlah anggota MPR. Jadi buat teman-teman, untuk hitung-hitungan ini silakan dihafal aja. Mudah-mudahan nanti masuk di soal-soal TWK. Jadi teman-teman sudah punya jawabannya. Baiklah, kita lanjut lagi. Soal 3. Ada banyak aplikasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah ini merupakan contoh penerapan Pancasila sesuai sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah, maka jawaban yang tepat adalah D. Hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Kalau bicara sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang beradab, berarti bicara tentang hak asasi manusia, yang mana salah satu butir dari sila kedua itu adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Nah, jadi di sini setiap orang tuh berhak mendapat pendidikan. Jadi sudah jelas ini sila kedua. Untuk tentang hak pendidikan ini, teman-teman bisa lihat di pasal 8C dan pasal 31 UUD 45 ya. Untuk opsi A ini lebih ke sila kelima, yang B ini pemilihan umum sila keempat, pemungutan pajak itu sebenarnya lebih ke sila kelima ya, pemerataan. Dan untuk yang opsi E ini sudah jelas ke agama, berarti sila pertama. Selengkapnya nanti untuk penerapan dari nilai-nilai Pancasila akan saya buatkan video khusus agar lebih detail lagi ya. Karena dari pengalaman CPNS sebelumnya itu soal-soal TWK lebih banyak ke penerapan nilai Pancasila ya. Oke, selanjutnya di sini untuk soal 4, dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini pada tanggal 14 Agustus 45 kemudian berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Siapakah tokoh yang mengusulkan perubahan kalimat pada rumusan sila pertama tersebut? Maka jawaban yang tepat adalah C. Muhammad Hatta. Nah, dulu di PKM Jakarta ini untuk sila pertama itu bunyinya memang ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, bunyi sila pertama ini ada beberapa tokoh yang keberatan, diantaranya tokoh dari Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Maluku. Namun di sini pada sidang PPKI dalam pengesahan Pancasila itu ya di tanggal 18 Agustus 45, Bung Hatta lah yang memberikan usul untuk mengubah kalimatnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana sebelumnya dia sudah melobi ya, sudah membicarakan dan konsultasikan dengan para tokoh Islam. Sehingga jawabannya adalah C. Muhammad Hatta. Baiklah, untuk soal berikutnya, soal 5. Pahlawan Diponegoro adalah pahlawan yang membela Nusantara di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ada penyebab umum dan khusus terjadinya Perang Diponegoro. Yang menjadi penyebab khusus pecahnya Perang Diponegoro adalah, maka jawaban yang tepat adalah B. Belanda mengusik makam para leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Jadi ada dua sebab Perang Diponegoro, yaitu sebab umum. Pertama, timbulnya rasa kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya barat tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, wilayah Kesultanan Mataram semakin sempit dan para raja sebagai pengusaha pribumi yang mulai kehilangan kedaulatan. Ketiga, Belanda ikut campur tangan dalam masalah kesultanan. Keempat, sebagian dari bangsawan merasa kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat dari keraton. Kelima, para bangsawan juga kecewa karena Belanda telah menghapus sistem penyewaan tanah oleh para bangsawan kepada petani yang mulai pada tahun 1824, serta kehidupan masyarakat semakin menderita dan juga disuruh kerja paksa dan harus membayar berbagai macam pajak. Sementara, untuk sebab khususnya yaitu provokasi yang dilakukan oleh pihak Belanda untuk merencanakan pembuatan jalan menerobos tanah Pangeran Diponegoro dan juga membongkar makam keramat para leluhur di Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Jadi, untuk sebab khususnya itu adalah B ya jawabannya. Baiklah, soal selanjutnya, soal 6. Dari model perubahan sikap dan perilaku di bawah ini, manakah yang memiliki tingkat permanensi perubahan tingkat integritas yang paling tinggi? Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Berintegritas dikarenakan integritas sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem nilai yang dianutnya. Jadi untuk level-level orang berintegritas ya, kalau ditanya apa sih integritas, gampangnya integritas adalah kesesuaian antara pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Kesesuaian apa yang ada di hati, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita perbuat. Itulah integritas. Nah, di sini ada level-level dari integritas. Level yang paling rendah itu adalah kesediaan. Jadi teman-teman itu mau berintegritas karena pertama itu karena mau pencitraan, karena mau membuat bos bangga gitu ya. Jadi itu level paling rendah, kesediaan. Untuk level berikutnya yaitu identifikasi. Jadi di sini teman-teman mau berintegritas itu misalnya karena mencontoh hal-hal baik dari pimpinan atau dari tokoh-tokoh yang teman-teman senangi. Ini identifikasi. Sementara kalau bicara tentang internalisasi, ini adalah level yang paling tinggi. Artinya teman-teman tuh berintegritas karena dari hati teman-teman sendiri, karena merasa itu teman-teman percaya adalah hal yang paling baik buat teman-teman dan juga sesuai dengan sistem nilai yang teman-teman anut. Jadi level tertingginya adalah internalisasi yang ditunjukkan dengan opsi B ya. Baiklah, soal berikutnya, soal 7. Terjadi krisis multidimensi pada akhir masa kepemimpinan Orde Baru. Salah satunya adalah krisis yang terjadi di bidang hukum yang disebabkan oleh, maka jawaban yang tepat adalah A. Hukum dijadikan sebagai alat penguasa. Jadi di sini dalam akhir kepemimpinan Orde Baru itu banyak terjadi krisis ya. Dinamakan krisis multidimensi karena nggak hanya satu aja dimensinya. Di sini ada dimensi politik, ada ekonomi, ada sosial dan hukum. Untuk politik contohnya itu pemerintah Orde Baru gagal membina kehidupan politik yang demokratis, terbuka, adil dan jujur. Contohnya, kalau ada orang yang mengkritik di kebijakan pemerintah itu dituduh sebagai menentang NKRI atau anti Pancasila. KKN juga merajalela, adanya duit fungsi ABRI, dan masa kekuasaan presiden tidak terbatas.
Ini untuk krisis politik. Untuk ekonomi yaitu kurs rupiah melemah. Ada juga likuidasi 6 bank bermasalah. Teman-teman mungkin pernah dengar namanya BLBI, ya, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang mana itu membuat pemerintah harus menanggung beban utang yang sangat besar. Kemudian jadinya PHK meningkat dan persediaan sembako di pasar menipis. Ini dinamakan krisis MON 998 tuh ya. Kemudian di sini untuk krisis sosial yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Serta untuk krisis hukum yaitu kekuasaan kehakiman menjadi pelayan kepentingan para penguasa dan kroni-kroninya. Jadi di sini jawabannya adalah A. Hukum dijadikan sebagai alat penguasa di sini ya, untuk menjadi pelayan kepentingan para penguasa. Dan juga untuk bidang hukum, fungsi lembaga tinggi negara dan organisasi sosial politik cenderung berjalan kurang efektif karena kekuasaan lembaga kepresidenan sangat dominan, serta praktik-praktik pelanggaran HAM itu banyak ya. Baiklah, selanjutnya kita bahas soal nomor 8. Kemajemukan dan keanekaragaman budaya, suku etnis, agama yang mewarnai kebangsaan Indonesia perlu disikapi secara positif sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi modal besar untuk membawa bangsa ini maju sejajar dengan negara besar lainnya dan memperkaya khazanah budaya dan pengetahuan melalui proses penyerbukan silang antar budaya. Hal tersebut merupakan tujuan nasionalisme yang didasarkan pada, maka jawaban yang tepat adalah D. Semangat gotong royong. Jadi, Soekarno pernah menyatakan bahwasannya yang menjadi pengikat manusia menjadi satu jiwa adalah pertama karena kehendak untuk hidup bersama. Kemudian, selain itu juga karena didukung oleh semangat gotong royong. Dengan semangat gotong royong inilah, negara Indonesia harus mampu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, bukan membela atau mendiamkan suatu unsur masyarakat atau bagian tertentu dari teritorial Indonesia. Nah, dari semangat gotong royong ini, ada dua tujuan nasionalisme yang mau disasar dari semangat gotong royong, yaitu dari internal dan eksternal ya. Untuk tadi internal itu inilah dia, dan untuk eksternalnya adalah nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang memuliakan kemanusiaan universal dengan menjunjung tinggi persaudaraan, perdamaian, dan keadilan antar umat manusia. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Nah, selengkapnya untuk materi ini teman-teman bisa lihat pada materi nasionalisme pada pendidikan pelatihan dasar CPNS ya. Ini bisa teman-teman download di deskripsi video ini. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 9. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap ASN. Bukan hanya sekedar wawasan saja, tetapi utamanya harus mampu mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga setiap pegawai ASN. Maka jawaban yang tepat adalah B. Memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Jadi nasionalisme itu sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. ASN ini berarti PNS dan juga P3K ya. Bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dan mental bloknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan lebih besar, yakni kepentingan bangsa dan negara. Ini sebenarnya soal-soal model HOTS ya, soal-soal yang kira-kira jawabannya bisa subjektif, namun ternyata ini sudah ada jawabannya. Ini ada juga di buku Prajabatan untuk golongan 3 tentang nasionalisme. Di sini sebenarnya kita bisa jawab dengan logika ya teman-teman. Untuk opsi A ini kita tahan dulu. Opsi B kita tahan. Opsi C ini sebagai pelayan publik ya. Padahal di sini peran dari ASN itu bukan hanya sebagai pelayan, tapi sebagai pelaksana, sebagai perekat pemersatu bangsa, dan sebagai pelayan. Jadi yang C ini kurang tepat. Nah, untuk yang D ini berperan aktif dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara, kita tahan dulu. Yang D ini memiliki orientasi berpikir yang luas berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ini karakternya bagus, namun yang E ini bukan hanya untuk pegawai ASN aja ya. Ini untuk seluruh bangsa Indonesia agar berpikir luas dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi yang E ini kecoret karena soalnya adalah fungsi tugasnya sehingga setiap pegawai ASN ini lebih khusus pada ASN. Nah, yang A ini
Sudah jelas ya, harus punya wawasan kebangsaan dan patriotisme, yang D juga dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Namun untuk opsi A dan D ini sebenarnya sudah diwakili oleh opsi B, memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa dan negara. Yaitu kalau kita mementingkan masalah negara kan berarti punya wawasan kebangsaan dan patriotisme. Sementara aktif dalam mewujudkan kemajuan masalah negara juga sudah diwakili di opsi B. Jadi inilah namanya soal TWK rasa TKP. Jadi walaupun soal-soal seperti ini kesannya subjektif, sebenarnya sudah ada jawaban bakunya. Sehingga buat teman-teman agar perbanyak latihan. Makanya saya sarankan teman-teman agar belajar TWK dulu di awal. Karena materi-materi TWK ini sangat luas dan teman-teman butuh waktu untuk bisa mempelajari semuanya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 10. Gwen adalah warga negara Indonesia yang sangat mencintai bangsanya. Buktinya, ia lebih memilih barang-barang produksi dalam negeri daripada produk impor. Ia berpemikiran bahwa jika produk lokal banyak laku di pasaran, maka kesejahteraan bangsa Indonesia akan ikut meningkat. Sikap Gwen menunjukkan pengamalan Pancasila, terutama sila ke. Maka jawaban yang paling tepat adalah, nah ini sudah jelas ya, sila ketiga, yaitu mencintai dan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri merupakan salah satu wujud dari pengamalan sila ketiga. Pada butirnya yang berbunyi mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Oke, sampai sini siapa yang masih benar semua? Oke, selamat jika ada yang benar semua. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya.